menyadari bahwa hidupnya dipenuhi anugerah, akan lebih mudah berbagi dengan sukacita. Ia tidak memberi karena tekanan, ia tidak memberi karena sedih hati, ia tidak memberi karena paksaan, melainkan karena rasa syukur yang telah dirasakan dari kasih karunia Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dimanapun kita berada saat ini dan melakukan apapun aktivitas kita, tetap dalam lindungan kasih Tuhan dan seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita memulai hari ini atau saat kita sudah menjalani hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan kasih setia dari anaknya Yesus Kristus itulah menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini Jumat 7 Agustus 2026 diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita mendengarkannya dengan penuh damai sejahtera. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita memberi sesuatu tetapi setelah pemberian itu kita sampaikan, justru hati kita terasa berat? Kita memang mengeluarkan uang, mungkin kita memang mengeluarkan tenaga dan lain hal sebagainya. Kita meluangkan waktu membantu orang lain dan berbagai macam hal yang kita lakukan. Tapi rasanya hati ini memiliki keluhan, mengapa harus saya ya? Begitu. Atau jangan-jangan kita berpikir, untuk apa saya bantu? Kalau begini terus, saya dong yang dirugikan. Pernahkah kita merasakan demikian? Apabila pernah, teks ini hendak mengingatkan kita. Memberilah dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang lain mungkin tidak mengetahui isi hati kita saat kita memberi. Mereka akan menerimanya dengan sukacita. Namun bahkan kita yang menjadi tidak sukacita. Mereka hanya melihat tindakan kita, tetapi Tuhan melihat lebih jauh daripada apa yang dilihat oleh mata manusia. Ia melihat apa yang lebih tersembunyi di balik setiap pemberian kita. Sebab bagi Tuhan bukan hanya tentang tangan kita yang memberi itu yang terpenting, tetapi juga hati yang menggerakkan tangan ini. Hati yang menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan kita ini yang terpenting bagi Allah. Itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 9, secara khusus ayat yang ke-7 ini. Pada waktu itu ia sedang mengajak jemaat di Korintus untuk mengambil bagian dalam pengumpulan persembahan bagi jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Namun Paulus tidak berbicara panjang, dia tidak banyak menjelaskan seberapa banyak jumlah yang harus mereka kumpulkan dan berikan kepada jemaat di Yerusalem. Tidak. Ia justru mengingatkan agar setiap orang yang memberi itu harus digerakkan oleh kerelaan hatinya sendiri. Bukan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan keluhan, tapi dengan hati yang bersuka cita, bersyukur untuk memberikan.
Mengapa demikian? Karena Allah tidak sedang membutuhkan uang manusia itu. Dia adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang telah mengalami kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Orang yang menyadari bahwa hidupnya dipenuhi anugerah akan lebih mudah berbagi dengan sukacita. Ia tidak memberi karena tekanan. Ia tidak memberi karena sedih hati. Ia tidak memberi karena paksaan, melainkan karena rasa syukur yang telah dirasakan dari kasih karunia Tuhan. Walaupun memang konteks ayat ini berbicara tentang persembahan, prinsipnya menjangkau seluruh kehidupan kita. Maka tidak melulu tentang memberi itu tentang uang. Kita memberi waktu kita kepada keluarga. Kita memberi perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Kita memberikan tenaga dalam pelayanan kita. Kesempatan kepada orang lain, kita yang memberikannya terkadang berasal dari kehidupan kita. Bahkan pengampunan kepada mereka yang telah melukai hati kita juga adalah pemberian yang harus didasarkan pada rasa syukur karena kasih karunia Tuhan. Maka semua konteks yang ada di dalam kehidupan kita, semua lini yang bisa dijangkau kasih karunia itu dalam kehidupan kita, kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Namun pertanyaannya bukan tentang sekedar apakah saya sudah bisa memberi, melainkan pertanyaannya yang lebih dalam adalah bagaimana hati saya ketika saya hendak memberi. Entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu sekedar senyuman. Bagaimana hati saya ketika saya memberikan hal itu. Di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam budaya yang sering mengukur segala sesuatu dengan untung atau rugi. Bahkan kebaikan pun kadang dilakukan agar mendapat pujian, mendapat balasan atau pengakuan. Ketika kita tidak ada ucapan terima kasih dari orang lain atau hati sedang kecewa, maka kita tidak ingin memberi. Ketika pengorbanan tidak dihargai, rasanya ya udahlah sampai di sini saja, tidak mau lagi memberikan. Semangat untuk memberi pun mulai padam. Bahkan tak jarang orang-orang ketika memberikan, dia harus memposting dulu di media sosialnya agar dia mendapat like, agar postingannya semakin banyak di-share, dia semakin diakui. Padahal firman hari ini mengajak kita kembali kepada sumber sukacita yang sejati itu. Sukacita dalam memberi tidak lahir karena orang lain menghargai kita saja, tetapi karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bukankah setiap hari kita menikmati begitu banyak pemberian dari Tuhan? Nafas kehidupan kita, kesehatan yang bisa kita alami saat ini, keluarga kita, kesempatan bekerja, dan terlebih lagi keselamatan di dalam Kristus Yesus telah kita rasakan, telah kita nikmati. Semuanya adalah anugerah yang tidak pernah sanggup kita bayar. Jika Tuhan begitu murah hati kepada kita, mengapa kita begitu sulit bermurah hati kepada sesama manusia? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhenti sejenak dan memeriksa hati kita masing-masing yang terdalam. Mungkin tangan kita masih memberi, tetapi apakah hati kita masih bersuka cita saat kita memberi? Mungkin pelayanan kita masih berjalan, tetapi apakah kasih kita masih hidup? Mungkin kita masih menolong orang lain, tetapi apakah semua itu lahir dari rasa syukur kepada Tuhan atau hanya karena merasa terpaksa melakukannya? Kiranya Tuhan dan firman-Nya hari ini memperbaharui hati kita, semakin memberikan sukacita di dalam hati kita. Sebab Tuhan tidak hanya ingin melihat tangan yang terbuka, tetapi juga hati yang penuh sukacita, penuh syukur. Ketika hati dipenuhi kesadaran akan kasih karunia-Nya, memberi tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi ungkapan syukur yang begitu dalam. Dan justru disitulah hidup kita menjadi saluran berkat yang memuliakan Tuhan. Mari kita renungkan, ketika saya memberi, apa yang sebenarnya Tuhan lihat dalam hati saya? Sukacita karena kasih karunia-Nya kah? Atau keluhan karena merasa kehilangan? Amin. Kita bersatu dalam doa.
Tak hentinya kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau senantiasa ya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dalam seluruh lini kehidupan kami Engkau menjangkaunya ya Tuhan, sehingga kami juga merasakan sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Maka kami semakin mengerti untuk lebih membuka tangan, lebih membuka hati, penuh syukur untuk saling menolong, penuh syukur, penuh sukacita untuk mampu memberi. Ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, agar kami mengerti, mensyukuri segala sesuatu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Maka kami juga mengerti untuk mengulurkan tangan kami, menolong, membantu, dan memberikan apa yang boleh kami berikan sebagai bantuan dalam bentuk ucapan syukur kami ya Tuhan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, ajarlah agar kehidupan kami ini adalah kehidupan yang penuh kasih di sekeliling kami. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang melakukan aktivitas mereka, melanjutkan pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau yang melindungi dan membantu mereka ya Tuhan, serta menguatkan mereka. Kasih-Mu lah yang bernaung dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga setiap pekerjaan itu dilakukan dengan penuh kasih karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Engkau yang turut serta, dan kami menyerahkan seutuhnya kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, renungan sebagai landasan dan pondasi kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga kita dikuatkan dan semoga kita dimampukan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.